Assalamualaikum rekan pembelajar. Di seri pengelolaan piutang negara di Kementerian Lembaga kali ini, kita akan membahas sesi terkait penagihan dengan optimalisasi piutang negara di Kementerian Lembaga. Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait penagihan secara tertulis, kali ini kita akan membahas terkait penagihan piutang negara dengan optimalisasi, di mana tujuannya untuk mempercepat penyelesaian dan dilakukan sebelum piutang negara ini diserahkan kepada panitia urusan piutang negara. Dan penagihan dengan cara optimalisasi ini menjadi tanggung jawab pada menteri atau pimpinan lembaga. Optimalisasi piutang negara dengan penagihan optimalisasi ini terdapat beberapa skenario. Yang pertama itu dengan cara restrukturisasi, lalu optimalisasi dengan kerjasama penagihan, di mana kerjasama penagihan ini bisa bekerja sama dengan pihak kejaksaan, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dengan pihak ketiga. Lalu jenis penagihan dengan optimalisasi berikutnya adalah dengan pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan. Selanjutnya, optimalisasi bisa dilakukan dengan cara crash program atau dengan penyelesaian piutang negara. Penagihan dengan optimalisasi juga dapat dilakukan dengan gugatan melalui lembaga peradilan. Dan yang terakhir adalah dengan optimalisasi dengan penghentian layanan kepada pihak penanggung hutang. Dan kita akan membahas jenis-jenis optimalisasi tersebut. Yang pertama yakni optimalisasi dengan restrukturisasi, di mana optimalisasi ini dilakukan selektif untuk peningkatan kemampuan penanggung utang dalam melakukan pembayaran kembali. Untuk restrukturisasi ini hanya dapat dilakukan atas permohonan tertulis penanggung utang kepada Menteri Pimpinan Lembaga, tentunya dengan surat persetujuan. Dan apabila tidak disetujui maka akan dikeluarkan surat penolakan. Restrukturisasi piutang negara secara garis besar langkahnya yakni dengan yang pertama penjadwalan kembali, lalu bisa juga dengan cara perubahan persyaratan, berikutnya bisa dengan keringanan utang yang meliputi pengurangan pokok dan atau kewajiban selain pokok. Berikutnya, restrukturisasi bisa dilakukan dengan pembayaran sebagian utang dengan pencairan barang jaminan yang disertai dengan penjadwalan kembali sisa utang yang ada. Dan yang terakhir, jenis restrukturisasi piutang negara yakni dengan restrukturisasi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi berikutnya bisa dilakukan dengan kerjasama penagihan dengan pihak ketiga, di mana kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama
di mana dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut paling sedikit memuat daftar rincian penanggung utang yang akan dilakukan penagihan bersama, pola kerja penagihan bersama, pendanaannya, dan jangka waktu kegiatan. Berikutnya, optimalisasi bisa dilakukan dengan parate eksekusi, di mana hal ini dilakukan dalam hal piutang negara dijamin dengan jaminan kebendaan berupa hak tanggungan peringkat pertama. Fidusia atau gadai dilakukan dengan cara mengajukan permohonan lelang. Tentunya terlebih dahulu Satker menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan tersendiri sebanyak 3 kali. Lalu bahwa akan dilakukan penjualan lelang. Kecuali dalam surat penagihan telah ditegaskan akan dilaksanakan kewenangan parate eksekusi jaminan kebendaan melalui penjualan lelang. Dalam hal pelaksanaan lelang, barang jaminan tidak terjual, maka dapat meminta lelang ulang. Dan apabila dalam pelaksanaan lelang, barang jaminan terjual sebagian, dapat menyerahkan pengurusan piutang negara kepada PUPN atau mengajukan permohonan lelang ulang. Atau apabila barang jaminan terjual, namun masih terdapat sisa utang, menyerahkan pengurusannya piutang negara ini kepada panitia urusan piutang negara. Optimalisasi berikutnya dapat dilakukan oleh Satker di kementerian lembaga dengan cara crash program, di mana untuk skenario crash program ini dapat dilaksanakan oleh masing-masing kementerian lembaga atau sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan. Jenis crash program meliputi yang pertama keringanan utang, baik pokok maupun selain pokok. Berikutnya, jenis crash program dengan percepatan penerbitan PSBDT atau PPNTO. Jenis berikutnya dengan moratorium tindakan hukum dan atau bentuk crash program lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan crash program oleh masing-masing kementerian lembaga ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan. Menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab terhadap crash program yang dilaksanakannya, dan ketentuan lebih lanjut secara nasional diatur oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan. Optimalisasi berikutnya yang dapat dilakukan di kementerian lembaga yakni dengan gugatan melalui lembaga peradilan, di mana dilakukan dalam hal terdapat sengketa terhadap adanya dan besarnya jumlah piutang negara sehingga tidak dapat diserahkan kepada panitia urusan piutang negara. Atau dilakukan dalam hal terdapat masalah hukum yang menurut pertimbangan pimpinan kementerian negara atau lembaga akan lebih efektif diselesaikan dengan gugatan melalui lembaga peradilan.
Untuk piutang yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan kepada panitia urusan piutang negara, maka di sini pengelolaan piutang negara dilakukan oleh kementerian lembaga dengan baik upaya sendiri atau juga dengan melibatkan pihak ketiga. Di mana selanjutnya penanggung utang tetap tidak mengakui adanya dan atau besarnya piutang negara, maka dapat dilakukan upaya gugatan melalui lembaga peradilan. Upaya gugatan melalui lembaga peradilan ini apabila jumlah sisa kewajiban paling sedikit adalah 1 miliar, lalu adanya bukti formal yang memadai, serta berdasarkan hasil identifikasi terhadap harta kekayaan penanggung utang yang dapat dilakukan penyitaan. Optimalisasi berikutnya yang dapat dilakukan oleh kementerian lembaga yakni dengan penghentian layanan kepada penanggung utang, di mana dilakukan apabila terdapat pengajuan permohonan layanan kepada kementerian lembaga terhadap layanan yang sama dan atau layanan lainnya yang diajukan oleh penanggung utang yang sama. Demikian tema kita kali ini. Jumpa lagi dengan saya pada video-video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum.